Terkhusus untuk para hater-hater yang berkomentar kurang baik di video saya. Kalau Anda memang orang baik, silakan kirimkan bantuan air bersih ke kampung saya. Kemarin saya membuat video tentang kekeringan di kampung halaman saya. Ada pula yang berkomentar katanya cuma saya yang ngomong kalau di kampung saya ini kekeringan. Pada faktanya seperti ini loh. Di kampung situ cuma Toha saja yang bilang sedih tidak ada air. Faktanya tidak seperti yang diucapkan oleh Toha. Buktinya ada air. Kalau kering pasti tanaman apa saja di situ pasti mati dengan si Toha juga. Sebenarnya yang ngomong seperti ini saya penasaran ya, orangnya itu tinggal di mana. Ingin sekali saya ajak bermain di kampung halaman saya supaya melihat suasana kemarau di kampung halaman saya. Video ini hanya sebuah cerita dan hiburan saja sahabatku semua. Sayangnya misteri Cindo nyinyir saja tentang Malaysia Mas Toha. Mas Toha kena jumpa misteri, barangkali ada solusi. Kalau misteri katanya sih tinggal di Surabaya ya, dan saya juga tidak kenal beliau. Tetapi beliau kalau saya lihat videonya memang lebih sibuk mencampuri urusan negara tetangga dibandingkan melihat keadaan di negaranya sendiri. Pastinya setiap negara ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ramai kemarin sahabat-sahabat yang berkomentar tentang keadaan yang ada di kampung halaman saya. Dan saya juga sangat berterima kasih atas masukan-masukan daripada sahabat-sahabat yang berkomentar positif. Tetapi ada pula yang segelintir berkomentar negatif. Katanya saya membuat cerita tidak sesuai fakta. Katanya saya pulang kampung hanya mencari kekurangan-kekurangan di kampung halaman saya. Padahal video saya ini, apa yang saya ceritakan itu real, yang saya lihat di depan mata saya. Buat apa sih membuat cerita bohong, membuat berita-berita terus kurang elok. Pada faktanya di kampung halaman saya memang cuaca musim kemarau panjang dan musim kekeringan, agak kesulitan air. Kemudian ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, apakah di kampungnya Abang tidak ada sungai?" Mungkin untuk sahabat-sahabatku bisa melihat ya, sungai di kampung saya ini sudah tidak ada airnya dan sangat mengering. Kemudian ada yang berkomentar juga, "Coba jumpa misteri biar dikasih solusi." Kalau jumpa misteri, pasti misteri juga tidak akan bisa memberikan solusi. Oke, saya akan ajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat sungai yang ada di kampung saya, biar sahabat-sahabatku juga bisa tahu ya seperti apa kekeringan yang ada di kampung halaman saya dan kenapa harus menggali sumur di dalam sungai. Nanti akan saya ceritakan semuanya. Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan berjalan menuju sungainya ya. Jadi inilah sungai yang ada di kampung halaman saya. Memang betul-betul sangat kering. Dan seperti ini aktivitas warga yang ada di kampung halaman saya. Kalau pagi biasanya akan pergi ke kebun untuk membawa kayu bakar ataupun mencari rumput ya. Dan sungainya betul-betul sudah mengering, tiada tanpa air. Video ini hanya sebuah cerita ya sahabat-sahabatku semua, dan berbagi informasi, bukan untuk mencari kekurangan atau keburukan ya. Mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku yang salah paham, jangan salah paham ya. Ini sebuah cerita fakta, bukan berdasarkan saya membuat cerita kebohongan. Kalau di kampung saya, sahabat-sahabatku semua, memang tidak ada sungai besar, di mana sungai besar yang airnya sangat begitu banyak, nggak ada. Akan tetapi kalau dari daerah lain atau dari kampung sebelah yang jaraknya sekitar 3 jaman, itu ada sebuah sungai yang sangat besar ya. Jadi di kampung itu tidak ada mengalami kekeringan karena sungainya begitu sangat besar. Mungkin seperti yang ada di Malaysia yang empangannya atau kolam airnya itu luas atau sungainya luas. Tetapi kalau di kampung saya untuk menggali sumur harus berada di tepi sungai ya, supaya ada airnya. Seperti ini galian
tahun lalu, kata istri saya, akan tetapi airnya pun sedikit. Kemarin juga sahabat-sahabatku daripada Malaysia ramai berkomentar, "Bang, kenapa nggak dibelikan pam mesin saja, sedot pakai pam mesin?" Ini kalau disedot pakai pam mesin, sahabat-sahabatku semua, hanya beberapa menit saja sudah habis airnya. Sebab sumber mata airnya juga tidak begitu banyak. Karena saya tidak pakai, kemudian dimanfaatkan warga sekitar untuk menyirami tanaman cilinya. Jadi sebelum ditanam di kebun, warga biasanya akan menanam cili seperti ini, sahabat-sahabatku semua, dalam waktu sekitar 4 bulan sambil menunggu hujan turun. Setelah tumbuh 4 bulan, kemudian nanti tanaman cili ini akan dipindah di kebun. Jadi seperti ini proses penanaman cili. Kebanyakan di sini kalau untuk di kampung saya bekerja sebagai petani, sahabat-sahabatku semua. Dan sungai di sini memang sudah betul-betul kering ya. Tidak ada air. Bahkan sekarang sungainya dimanfaatkan ditanami rumput-rumput. Masih berkomentar, saya membuat video hoax, saya membuat video bohong. Lihat, sungainya kering, tidak ada airnya. Bendungan air pun juga sangat kering, sahabat-sahabatku semua. Heran saya dengan netizen yang kadang-kadang komentarnya itu bikin sedih. Bahkan untuk menyiram tanaman cilinya saja, warga harus mengambil air sedikit demi sedikit dari sungai ya, supaya tanaman cilinya hidup. Kering banget kan? Kalau misteri saya perlihatkan seperti ini, pasti misteri juga bingung untuk mencarikan solusi. Kenapa tak dibor, Bang? Kenapa tidak dikorek sampai 100 meter, 200 meter? Pernah ada, sahabat-sahabatku semua, tetangga saya atau jiran saya yang membuat sumur korek sampai 100 lebih. Akan tetapi di bawah tanah kampung saya ini kebanyakan itu ya, tanah liat yang sangat keras. Kalau pasir mungkin banyak sumber mata airnya, akan tetapi kalau tanah liat yang sangat keras itu susah untuk mendapatkan sumber mata air. Masalah kemarau panjang, kekeringan itu sudah menjadi hal biasa di kampung halaman saya, sahabat-sahabatku semua. Sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin membuat sumur-sumur yang agak dalam, akan tetapi memang sumber mata air di sini kalau dikorek semakin dalam, kalau tidak tepat pada tanah pasir, sulit untuk mendapatkan air. Jadi kalau misal kata misteri disuruh kasih solusi, disuruh datang ke sini, mungkin juga agak pening ya. Karena beliau tinggalnya di sebuah perkotaan, apalagi saya tinggal di sebuah kampung yang agak dalam. Dan misteri ini juga sering lah istilahnya membuat video-video yang kadang-kadang sering menimbulkan pergaduhan di media sosial antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Makanya saya malas untuk membahas misteri. Kalaupun misteri saya tunjukkan sesuai fakta yang di sini tentang permasalahan yang ada di kampung saya, kekeringan seperti ini, beliau pasti tidak akan bisa memberikan solusi ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kita tak perlu membahas misteri. Cukup saja mari kita melihat video saling berbagi informasi, dan mungkin video ini juga bisa untuk hiburan buat sahabat-sahabatku semuanya. Kalaulah sumber mata air di kampung saya melimpah, ya pastinya kebun-kebun ini sudah ditanami ya sahabat-sahabatku semua. Ditanami jagung ataupun ditanami cili. Masih bilang saya suka membuat berita bohong, saya suka mencari kekurangan-kekurangan yang ada di kampung saya. Ya silakan untuk sahabat-sahabatku yang mungkin tinggal di perkotaan, kemudian kalian hanya berkomentar yang bukan-bukan, berkomentar yang istilahnya tidak tahu apa yang terjadi di kampung, apa yang terjadi di desa saya. Kalau kalian mungkin banyak uang, terus kemudian mau menyumbangkan
sebagian uang kalian untuk warga di sini, terutama kebutuhan air bersih, ya silakan hubungi saya. Nanti akan saya salurkan bantuan tersebut. Daripada berkomentar hanya nyinyir saja. Padahal apa yang saya tunjukkan ini sesuai yang ada di dalam video saya, sahabat-sahabatku semua. Bukan tidak ada sungai, bukan tidak ada bendungan ya, atau empangan. Akan tetapi empangan yang ada di kampung saya juga sudah sangat mengering. Lihat, ini kan keadaan kering semua kan. Kalau sumber mata airnya melimpah ya sayang, pastinya akan ditanami jagung ataupun tanaman lainnya. Dan ini kalau musim penghujan biasanya airnya penuh. Akan tetapi musim penghujan yang ada di kampung saya itu sekarang sudah berkurang jauh ya sahabat-sahabatku semua. Dan tahun lalu hujannya pun juga sangat sedikit, sehingga sungai di sini pun sangat mengering. Jadi sudah dibuatkan ya sahabat-sahabatku semua bendungan air. Akan tetapi memang nggak ada airnya. Dan di sana pun ada warga yang tengah membuat sumur di dalam sungai. Sebab kalau membuat sumur di dalam sungai ini, sumber mata airnya itu cukup mudah untuk menemukannya ya. Akan tetapi kalau dikorek semakin dalam sampai ratusan, itu pun juga susah ya. Malah kadang-kadang airnya sedikit jadinya. Permasalahannya pun saya juga tidak tahu ya, entah kenapa bisa seperti ini. Makanya di kampung saya itu tidak ada yang mau mengkorek ratusan meter ya. Karena kalau mengkorek ratusan meter itu biayanya juga cukup lumayan mahal. Kemudian airnya pun juga belum tentu keluar sahabat-sahabatku semua. Nah lihat, bisa dilihat sendiri untuk sahabat-sahabatku semua. Dulu ini air semua ya, jadi melimpah sangat. Akan tetapi sekarang justru berubah jadi ladang rumput. Jadi sungainya kering, kemudian ditanami rumput-rumput oleh warga sekitar ya. Lihat, makcik pun cuci baju pakai air perigi ya. Mak, pakai air perigi. Jadi kalau air perigi menggali di dalam sumur itu masih banyak lah sahabat-sahabatku semua. Jadi makcik pun dia cuci baju di air perigi. Masih bilang saya membuat video hoax, saya membuat video bohong. Silakan datang di kampung halaman saya sendiri ya. Makcik pun cuci baju seperti itu. Memang setiap tahunnya seperti ini sahabat-sahabatku semua. Kalau musim kemarau, warga harus membuat galian atau lubang-lubang di bekas sungai ya, untuk mendapatkan sumber mata air. Makcik mencuci baju pun di air perigi. Airnya sangat jernih sahabat-sahabatku semua. Saya akan coba perlihatkan ya kan. Airnya sangat jernih. Dan ini merupakan salah satu sungai di kampung saya. Akan tetapi sekarang sudah menjadi ladang kebun, ladang rumput. Kalau warga sudah menggali sumur di bekas-bekas sungai, musim kekeringan panjang ini pertanda sudah tiba ya. Jadi memang seperti ini sahabat-sahabatku semua. Kalau musim kemarau yang ada di kampungnya Bang Toha, dan saya akan menunjukkan sumur-sumur galian warga dari ujung ke sana ya, supaya saya tidak dituduh membuat berita yang kurang bagus di kampung halaman saya.
Mungkin netizen-netizen yang berkomentar seperti itu tinggalnya di perkotaan. Bisa jadi video-video itu, bisa jadi netizen-netizen itu terpengaruh dengan berita-berita yang hoak ya, dibandingkan berita fakta apa yang saya sampaikan. Di bekas-bekas sungai ini, di ujung sana, banyak warga yang membuat sumur ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau musim penghujan, sungai ini juga penuh sahabat-sahabatku semua. Akan tetapi kalau musim kemarau, lihat tanahnya sampai pecah-pecah. Dan saya akan menuju ke ujung sana untuk memperlihatkan sumur-sumur warga yang baru dibuat. Kemarin abang saya juga membuat sumur di sana. Dalamnya sekitar 7 meter ya. Jadi digali. Kalau dikorek itu kadang-kadang belum tentu keluar sumber mata airnya sahabat-sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, korek 100 meter, Bang, korek 150 meter." Sudah dilakukan orang-orang di sini juga sahabat-sahabatku semua. Akan tetapi sama saja. Justru hasilnya kurang bagus. Bahkan ada sampai yang sudah habis 30 jutaan atau 10.000 ringgit. Akan tetapi juga sama, tidak keluar mata airnya. Karena tanah di kampung saya ini berbeda dengan di tanah kampung sebelah sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan untuk sumber mata airnya itu kan daripada sungai ya. Kalau saya tinggal di Johor itu SAJ, saluran air Johor. Jadi air sungai dikelola, difilterisasi, kemudian dialirkan ke ladang, ke rumah-rumah ya. Untuk sahabat-sahabatku yang tinggal di Malaysia, yang di Johor, hampir saya berpuluh-puluh tahun kerja di Johor, tidak pernah merasakan hal kekeringan. Kalaupun ada kekeringan itu cuma sebentar saja sahabat-sahabatku semua. Tidak terlalu lama ya. Akan tetapi kalau di kampungnya Bang Toha seperti ini agak cukup lama ya. Itulah kadang-kadang kalau saya tinggal merantau dengan keadaan musim kemarau seperti ini, saya sangat sedih ya. Sebab istri saya lebih itu ya, harus bekerja keras lagi untuk mencari air lah. Kadang-kadang kalau saya di kampung tahun lalu kemarin sampai pukul 2 malam itu harus menunggu air ya. Jadi air yang mengalir sedikit-sedikit saya kumpulkan di dalam tong. Dan seperti ini ya, sumur buatan warga. Memang harus berada di tepi sungai seperti ini supaya bisa mendapatkan sumber mata air yang mudah. Bisa dilihat sendiri kan, hampir semua kebun dan ladang tidak ada tanamannya. Ini bukan hoak, tapi nyata. Ketika musim kemarau seperti ini, warga harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan sumber mata air. Dan itu adalah bekas-bekas galian para warga mencari sumber mata air ya. Nampaknya sudah selesai dan akan dinaikkan dengan mesin pompa air ya sahabat-sahabatku semua. Di ujung sana juga ada galian sumur baru, yang itu adalah milik abang saya sahabat-sahabatku semua, abang ipar saya. Dan ini sumur galian milik abang ipar saya. Ini menghabiskan sekitar 1.000 ringgit sahabat-sahabatku semua. Jadi ini termasuk cukup murah dan
mengeluarkan sumber mata air, kemudian disalurkan ke rumah yang ada di ujung sana ya. Jadi disalurkan ke rumah yang ada di ujung sana. Agak panjang dan membutuhkan pipe yang sangat panjang. Dan ini dilakukan secara mandiri ya. Harus punya biaya sendiri. Karena di kampung saya ini tidak ada sungai besar. Kalau untuk yang tinggal berada di kampung yang sungai besar itu sama, sahabat-sahabatku semua. Sistemnya mirip-mirip seperti di Malaysia. Akan tetapi kalau di kampung saya nggak ada sumber mata air yang besar ataupun sungai-sungai besar. Dan seperti ini suasana rumah yang ada di perkampungannya Bang Toha ya. Dan di depan sana itu rumahnya Mbak Liza. Mbak Liza sekarang sudah tidak gadis desa lagi. Akan tetapi Mbak Liza sudah punya suami, sahabat-sahabatku semua. Dari ujung sana ke ujung sini ya. Saya sudah memperlihatkan videonya. Oke, sahabat-sahabatku semua. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi. Abangnya Mbak Liza pun juga kerja di Malaysia. Dan abangnya Mbak Liza kerja di Malaysia itu sekarang sudah beli mobil loh. Itu mobilnya. Dan ini rumahnya Mbak Liza ya. Tapi Mbak Liza mungkin sekarang nggak di rumah. Itu rumahnya Mbak Liza. Dan abangnya bekerja di Malaysia membeli mobil. Oke teman-teman. Cukup sekian ya. Semoga video ini memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Cukup lumayan jauh tadi saya berjalan ya, mengelilingi kampung halaman saya. Dan ini merupakan sekolah agama yang ada di kampung halaman saya. Dari ujung sana sampai muter ke ujung sana. Oke teman-teman, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Tentunya apa yang saya sampaikan ini hanya cerita harian seputar di kampung halaman saya dan kehidupan merantau yang ada di perkampungan Malaysia juga ya. Karena saya ini juga seorang TKI di Malaysia, kadang-kadang saya juga membuat cerita perjalanan saya merantau di Malaysia dan seperti apa kehidupan di Malaysia. Kemudian saya balik kampung menceritakan sesuatu hal yang ada di kampung halaman saya yang mungkin tidak ada di Malaysia. Jadi pada intinya saling berbagi informasi, sahabat-sahabatku semua. Dan ini kayu jati, sahabat-sahabatku semua, kayu jati kampung cukup lumayan besar. Di kampung saya ini yang bekerja di Malaysia cukup lumayan banyak lah, termasuk abangnya Mbak Liza. Dan juga saudara saya yang ujung sana pun juga bekerja di Malaysia. Alhamdulillah banyak yang sukses ya ketika merantau dan bekerja di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini. Nanti saya akan juga buatkan video cerita terbaru. Ini bukan berita hoax dan ini fakta yang terjadi di kampung halaman saya tentang musim kemarau yang sangat panjang.